Guys, siapa yang pengen jago public speaking tapi nggak pernah latihan? Kamu mah katanya pengen jago, tapi nggak pernah latihan ya mana bisa cuy. So, buat kamu semua yang pengen jago public speaking, yuk kita latihan dan aku bakalan challenge kamu semuanya supaya bisa jago public speaking dalam waktu 1 bulan. Gimana tuh Teh Indah? Yuk kita bahas. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga urusannya kamu, dimudahkan juga rezekinya kamu. Dan selamat datang kembali di channel YouTube Menghebat Bersama, sebuah channel YouTube yang akan membantu kamu semuanya, khususnya dalam ranah public speaking, umumnya dalam ranah ataupun hal-hal yang bisa mengimprove dan menguatkan diri kita sendiri. Dan pastinya yang baru mampir ke channel YouTube ini, halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama aku Indah. Kamu bisa panggil Teh Indah. Aku adalah seorang broadcaster ataupun penyiar radio di Radio X Channel Bandung, dan juga seorang content creator di Instagram, TikTok juga sama, dan juga channel YouTube Menghebat Bersama pastinya, dimana khusus kontenku adalah tentang public speaking. Dan baru-baru ini kita sudah merdeka guys. Ini vibes kemerdekaan ini masih kerasa nih. Teman-teman udah pada merdeka? Kamu sudah merdeka? Merdeka dari ketakutan-ketakutan ya kamu? Merdeka dari penilaian orang lain? Ataukah kehidupan kamu masih tergantung pada validasi orang lain? Semoga kita semua sudah merdeka ya guys ya. Ya minimalnya kita merdeka dari berbagai ketakutan-ketakutannya kita. Takut salah, takut dianggap jelek, takut gagal, itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu malah membuat kita tidak pernah berani untuk melangkah. Ketakutan itu bukan untuk dinikmati, tapi ketakutan itu untuk dihadapi. Iya. Oke guys, hari ini aku akan bahas tentang satu hal yang penting banget ya. Aku ingin ngajak kamu semuanya yang katanya pengen jago public speaking, coba mana? Angkat tangannya. Mana coba yang pengen jago public speaking? Aku. Pengen aja, tapi udah latihan belum? Coba sesering apa kamu latihan, guys? Kamu udah latihan belum? Kalau belum latihan mah tuh mual bisa-bisa bahasanya ya. Kalau bahasa Sunda mah ya gak akan bisa-bisa. Karena public speaking itu adalah skill, ilmu praktek. Jadi kamu akan bisa, kamu akan lancar, kamu akan semakin percaya diri kalau kamu banyak latihannya. Nah, hari ini, di video ini khususnya, aku ingin men-challenge kamu semuanya. Kamu akan bisa jago public speaking dalam waktu 30 hari. Wow, emang bisa secepat itu Teh Indah? Insya Allah bisa. Bisa. Tapi kamu harus ada kemauan dulu ya. Oke, pertama caranya adalah kamu harus punya kemauan dan tekad yang kuat. Aku mau bisa public speaking. Oke, udah ada kemauannya? Udah kuat tuh kemauannya? Sekuat tenaga? Kemauannya udah kuat? Kemauan dan komitmen. Kamu mau gak berkomitmen? 30 hari kamu mengkarantina bahasanya ya, men-challenge diri kamu untuk mengimprove skill public speakingnya kamu. Oke? Udah ada komitmennya? Ada kemauannya? Kalau udah ada kemauan, kalau udah ada komitmen ya, yuk kita bareng-bareng men-challenge diri kita untuk belajar public speaking dalam waktu 30 hari. Belajar dalam ranah praktek ya. Nah, prakteknya apa aja Teh Indah? Apa yang harus saya siapkan supaya bisa jago public speaking, lancar bicaranya? Yang pertama adalah praktek bukan hanya sekedar praktek. Iya. Aduh, ini susah serius ya. Prakteknya, karena kan ada pepatah yang mengatakan practice make you perfect, gitu kan. Aduh, agak susah bahasa Inggrisnya nih. Bahwa latihan itu akan membuat kamu sempurna. Apakah itu betul, Pak Indah? Kalau saya sih kayaknya kurang setuju dengan kalimat tersebut. Jadi aku lebih setuju best practice make you perfect. Latihan terbaik akan membuat kamu sempurna. Jadi latihan aja mah
Ya, kalau kamu latihannya terus-terus menerus gitu ya, bukan latihan terbaik, bukan latihan yang paling optimal, ya nggak akan buat kamu sempurna, tapi best practice, latihan yang terbaik. Kamu tahu melatihnya tuh kayak gimana, itu akan membuat kamu penampilannya bisa lebih baik, gitu kan, bisa lebih lancar. Makanya, yuk kita latihannya selama 30 30 hari ini adalah best practice. Best practice-nya apa? Teh Indah. Oke, guys, yang pertama yang harus kamu lakukan, tadi udah sih ya, yang pertama mah yaitu kemauan dan komitmen. Yang kedua berarti ya, yang kedua adalah kamu harus punya buku. Buku apa Teh Indah? Bebas deh, buku apa? Mau buku novel, mau buku cerita, tapi jangan buku catatan ya, karena kosong kan ya. Buku bacaan. Kalau aku ini megang buku, kalau misalkan bukunya pengen tentang public speaking, banyak banget buku tentang public speaking, tapi salah satu buku yang viral dan bestseller itu adalah buku Bicara Itu Ada Seninya. Tapi bebas aja lah bukunya tuh sesuai dengan keinginannya kamu atau sesuai yang ada aja di rumah ya, yang ada aja di rumah. Jangan sampai kamu harus mengeluarkan uang untuk membeli buku pada uangnya nggak ada. Yang ada aja di rumah ya, yang ada di rumah. Kamu cari buku, buku buku pelajaran juga gak apa-apa sih ya. Pokoknya buku aja ya. Kamu harus punya buku, itu yang kedua. Kemudian 30 hari nih, kamu harus bikin apa namanya tuh ya? Checklist. Checklist ya. Jadi misalkan kamu bikin tuh di buku kamu atau di print juga tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal ke-30. Nah, to-do list-nya apa aja yang harus kamu lakukan setiap harinya. Ini setiap hari ya, selama 30 hari kamu harus melakukan ini. Yang pertama adalah yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah punya buku. Maka apa? Teh Indah, bukunya diapain? Dipajang? Enggak dong. Ya kalau udah ada bukunya ya dibaca, guys. Tapi aku nggak suka baca. Baca. Mau jago public speaking, baca. Baca, jadi harus dibaca bukunya. Ya minimal kamu sebelum tidur lah ya. Sebelum tidur kamu luangkan waktu 10 menit untuk membaca. Nggak usah banyak-banyak, tapi membacanya satu halaman aja. Kamu baca satu halaman, tapi bacanya jangan dalam hati. Kalau dalam hati orang-orang gak akan kedengar kamu ngomong apa atau kamu baca apa. Kan biasanya kita kalau baca kan dalam hati ya. Nah, kamu harus baca nyaring. Membaca nyaring, oke? Membaca nyaring, tapi harus perhatikan. Perhatikan apa aja Teh Indah. Nah, dalam public speaking kita mengenal banyak teknik dasar sebenarnya, tapi aku ingin reminder ke kamu semua, ada tiga teknik dasar yang bisa kamu improve ketika kamu baca buku. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu apa? Kejelasan suara. Jadi kejelasan suara, kamu harus jelas nih berbicaranya. Gimana supaya suara kita itu jelas? Maka sebelum berbicara, kita harus pemanasan artikulasi dulu. Gimana pemanasan artikulasi? Aku pernah bahas di salah satu video, tapi aku remind lagi di video ini. Latihan artikulasi atau pemanasan artikulasi salah satunya bisa dengan, ya paling mudah adalah kamu mengucapkan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Lakukan 3-5 kali. Supaya apa? Supaya luas dulu nih otot-otot yang ada di rahang kamu. Supaya kamu jelas. Gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Artikulasinya harus diperhatikan. Yang kedua adalah intonasi. Apa itu intonasi, Tenda? Nada bicaranya. Jadi harus ada nadanya. Ada naik, ada turun, naik, turun gitu. Nah, gimana latihan intonasi? Latihan intonasi banyak banget caranya. Yang pertama bisa dengan emosi, kayak kita baca-baca naskah drama kayak aku nggak percaya kamu melakukan itu gitu. Aku nggak percaya kamu melakukan itu. Aku nggak percaya kamu melakukan itu gitu. Kayak gitu. Jadi kita bisa melatih intonasi dengan emosi yang berbeda. Atau kamu juga bisa melatih intonasi dengan naik turun tuh. X Channel, radio inspirasi segala generasi. X Channel, radio inspirasi segala generasi. Gitu. Jadi ada naik turun, naik turun, naik turun. Itu intonasi ya. Jadi kamu harus perhatikan tuh nada bicaranya. Dan yang ketiga ada smiling voice. Apa itu smiling voice? Kita berbicara dengan tersenyum gitu.
Kita berbicara sambil tersenyum. Gitu. Gimana caranya ya? Kamu senyum dulu, terus kamu berbicara. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Gitu, senyum. Senyum dulu baru berbicara. Jadi 3 teknik itu yang kamu perlu perhatikan dalam latihan kamu baca buku itu, yaitu tadi artikulasi, intonasi, dan smiling voice. Misalkan, kamu baca bukunya sebelum tidur aja di kamarnya kamu, kamar kosan kamu ataupun kamar kamar rumahnya kamu, itu bebas banget ya. Misal nih ada di sini aku baca nih. Dari mana datangnya kesan pertama? Ucapan yang membuat ilfil. Saya bingung. Rasanya saya tidak kurang sesuatu pun. Tapi selalu saja ditolak wanita saat kencan. Aduh, kayak gitu. Jadi kita gunakan artikulasi, intonasi, dan smiling voice. Dan juga jangan lupa direkam, ya, direkon. Setiap prosesnya kamu membaca buku selama 30 hari itu direkam. Ya, minimal 1 halaman aja. Kamu rekam, kamu tulis tuh nama rekamannya. Rekaman hari pertama. Rekaman hari ke-1 sampai hari ke-30. Nah, ketika udah direkam, diapain Teh Indah? Ya didengerin, ya dengerin sama kamu. Dengerin, telah didengerin, kamu evaluasi, ini kurang gak sih? Intonasinya kurang gak ya? Masih kurang jelas apa enggak ya? Kedengeran gak sih smiling voice-nya gitu? Kamu belajar untuk mengevaluasi diri kamu sendiri. Nah, kalau misalkan, oh masih kurang nih artikulasinya, di hari kedua kamu perbaiki kekurangannya kamu. Hari ketiga, kalau masih ada yang kurang, perbaiki lagi. Hari keempat, kalau ada yang kurang, perbaiki lagi. Nanti di hari ke-10 menuju ke hari 11, yang dengerin jangan hanya kamu, tapi temennya kamu, temen deket aja. Ih, dengerin dong, aku baca buku. Nih, aku tadi direkam, coba kamu dengerin, kurangnya apa, gitu kan. Nah, dengerin misalkan sama temen kamu, udah bagus loh suaranya, gitu. Kan kalau udah bagus, ya tinggal tetap lanjutkan sampai ke 30 hari itu. Itu ya guys, itu yang pertama. Kamu harus baca buku, diperhatikan artikulasi, intonasi, dan smiling voice-nya, baca buku nyaring, disuarakan, kemudian direkam. Kayak gitu. Kemudian, itu yang pertama. Itu baru yang pertama. Karena ada 2. Yang kedua, latihan yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus belajar berbicara di depan kamera. Kamu belajar berbicara depan kamera. Punya kan kamera? Punya dong. Kan kamu nonton video ini pakai HP kan? Pasti ada kameranya kan? Gak apa-apa Teh, kameraku burik. Gak apa-apa. Kan ini mah bukan buat di-upload guys, tapi untuk dokumentasi pribadi kita. Tapi, ada tapinya nih ya. Tapi Teh 30 hari HP saya kentang. Sama guys, HP ku juga kentang ya. Kok jadi adu nasib? Enggak, kalau untuk kamu semua yang HP-nya itu Teh kayaknya aku nggak memungkinkan deh untuk 30 hari, maka videonya jangan dihapus. Ya, video hari pertama misalkan mau tag di hari kedua, jangan dihapus, tapi di-upload. Upload kemana? Ke YouTube. Aduh Teh, aku tidak siap untuk menjadi content creator. Aduh, kalau nggak siap, enggak. Mesti kamu upload aja di YouTube, tapi kamu private, jangan di publik. Jadi yang bisa lihat video kamu itu adalah kamu aja. Di sosmed juga gak apa-apa sih, tapi private akun. Tapi kan kalau private akun, tetap aja ada orang yang ngeliat kan, teman-teman dekatnya kamu. Kalau YouTube tuh cuma kamu aja yang bisa mengakses videonya kamu. Itu yang aku lakukan gitu. Yang aku lakukan udah upload, ya udah upload, udah tag, upload aja di YouTube. Supaya apa? Supaya aku bisa ngeliat tuh progresku tuh seperti apa. Itu ya, yang kedua adalah kamu harus belajar berbicara depan kamera. Nah, ini lanjutan dari yang baca buku tadi. Nah, ketika kamu tadi, yang pertama kan kamu harus baca buku. Harus baca buku sebelum tidur, disuarakan. Ya, jangan lama-lama, minimal 10 menit juga ya. Mungkin 5 menit juga selesai 1 halaman mah. 1 halaman, misalkan kamu baca bukunya, kamu rekam, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah selesai dari membaca buku itu? Tidak, Ferguson. Tapi kamu ketika membaca buku, kamu harus belajar untuk memahami apa yang kamu baca. Dengan cara apa? Kamu belajar memahami. Ketika kamu baca, jangan hanya sekedar baca, tapi kamu harus menghadirkan sepenuhnya diri kamu. Menghadirkan perasaannya kamu, menghadirkan jiwanya kamu, menghadirkan ruhnya kamu baca bukunya.
kamu paham. Kamu kalau misalkan belum paham, ya baca aja 2-3 kali. Setelah kamu paham, baru kamu tulis. Tidak banyak banget. Mau bisa gak? Kalau mau bisa jangan protes. Jadi kalau kamu udah paham apa yang kamu baca dalam satu halaman ini, apa yang kamu dapatkan dalam satu halaman ini, kamu tulis apa yang kamu pahami. Tulisnya bisa pakai tulis tangan di bukunya kamu, atau kamu tulis di note aja, di note handphone, gitu kan ada tuh. Atau diketik tuh, bukan ditulis berarti ya, diketik. Hari ini saya membaca tentang buku Bicara Itu Ada Seninya di halaman ketiga. Saya mendapatkan informasi bahwa cara untuk mendekati orang yang kita sukai adalah bla 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 bla. Jadi tulis aja sesuai dengan apa yang kamu pahami gitu. Tulis, ketik, dan lain sebagainya. Setelah ditulis, ngapain Teh Indah didiemin? Oh tidak. Kalau didiemin nanti kasihan. Oh enggak dong. Aduh ya Allah. Setelah ditulis, kamu pahami kan, kamu baca nih, kamu paham, kamu tulis. Setelah kamu tulis, kamu bakalan lebih paham kan, sesuatu hal yang sudah kita pahami dan kita tulis kembali, itu bakalan membuat diri kita lebih paham. Nah selanjutnya adalah, kamu nyalakan kameranya kamu. Oke? Kamu nyalakan kameranya kamu dan kamu mulai berbicara di hadapan kameranya kamu, gitu. Pakai kamera belakang boleh, pakai kamera depan juga boleh banget. Disesuaikan aja dengan kenyamanannya kamu. Dan jangan berbicara aja tapi direkam ya. Direkam. Apa aja yang harus diperhatikan? Pastinya yang harus diperhatikan adalah artikulasi, intonasi, smiling voice, dan ekspresi. Ekspresi wajahnya kamu, ekspresi mukanya kamu, dan gestur tangan. Jadi tangan kamu ini harus bergerak. Jangan kayak gini di bawah. Di bawah tuh kayak kamu mau ini ya, istirahat di tempat. Istirahat di tempat, jadi tangan kamu gerak. Bukan nih, tangan kamu terbuka gitu ya. Tangan kamu jangan merapat gini, tapi agak terbuka. Nah, tangannya bergerak. Contohnya kayak gimana? Misal gini lah, aku kasih contoh. Ini adalah video hari pertama aku, latihan atau praktek public speaking. Aku telah membaca buku Bicara Itu Ada Seninya di halaman ketiga, misalkan. Tapi jangan lihat buku ya, karena aku belum ini ya. Misalkan kamu jangan lihat buku, tapi apa yang kamu pahami dalam otaknya kamu. Apa yang kamu pahami dalam pikirannya kamu, dalam hatinya kamu, di perasaannya kamu, itu ungkapkan aja. Gitu. Kamu bilang di awal tuh, ini adalah video pertama, ini adalah video hari pertama aku praktek public speaking. Aku sudah membaca buku Bicara Itu Ada Seninya di halaman keberapa yang membahas tentang efektif komunikasi. Ternyata komunikasi yang efektif itu terdiri dari beberapa bagian, bla 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 bla. Gitu. Jadi one take aja, satu kali take, karena apa kan kita nggak buat apa ya, kalau di konten kreator itu kita nggak buat skrip kan, tapi kita belajar untuk menuangkan apa yang ada di pikiran kita, menuangkan apa yang ada di perasaan kita dalam sebuah kata-kata dengan lisannya kita. Kan kita sudah menuangkan dalam bentuk tulisan ya, tadi yang sudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah kita menuangkan dengan lisannya kita. Itu latihan yang kedua yang harus kamu lakukan setiap harinya selama 30 tuh gak tuh ya 30 hari guys, selama 30 hari. Jadi yang pertama adalah kamu harus membaca buku secara nyaring sebelum tidur, minimal 1 halaman, direkam, tulis rekaman hari pertama. Yang kedua adalah kamu harus belajar berbicara di depan kamera. Kenapa sih Teh Indah harus belajar membaca buku, harus belajar berbicara di depan kamera untuk melatih skill public speaking? Ini adalah cara untuk membangun kepercayaan diri kamu sendiri. Kenapa kayak gitu? Ada banyak orang yang jijik ngedenger suaranya sendiri. Apa sih? Suaraku cempreng banget, gitu kan? Ada banyak orang yang nggak pede ngelihat mukanya sendiri. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa untuk mendengarkan suara kita. Karena kita tidak terbiasa untuk melihat wajah kita. Maka kita harus melatih itu.
Kalau misalkan kita ngedengerin suara kita, ih jijik banget suaraku, kita aja jijik ngedenger suara kita, apalagi orang lain kan ya. Makanya perlu untuk diperbaiki tuh, teknik dasarnya tuh perlu untuk diperbaiki. Sama halnya, ketika kita berbicara di depan kamera, kita ngeliat, ih aku kaku banget sih. Kita ngeliat dan ngomong, kita ngeliat terus kita ngomong, aku kaku banget, orang juga bakalan sama ngeliat, ih Teh Indah kaku banget sih berbicara depan kameranya gitu. Kayak gak enakan banget sih kayak gitu kan. Makanya cara untuk melatih kepercayaan diri kamu, untuk membangun kepercayaan diri kamu adalah kamu coba untuk rekam suara kamu coba untuk rekam videonya kamu. Nah itu ya dua cara yang harus kamu lakukan, yang harus kamu lakukan selama 30 hari kalau kamu pengen jago public speaking selama 30 hari. Konsisten. Jangan bolong-bolong. Bolong-bolong hari ini upload, hari ini buat, besok enggak, buat, besok enggak, seminggu kemudian baru buat lagi. Konsisten itu berat, guys. Tapi konsisten itu yang akan membuat kita lebih cepat, lebih cepat bisa gitu. Kalau kamu nggak konsisten, kamu nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kamu nggak akan bisa-bisa, makanya harus konsisten. Aku konsisten sulit banget, aku perlu teman. Perlu teman ya? Iya ya, kayaknya kalau konsisten sendirian capek ya. Atau nggak bisa ya, atau kita buat apa namanya, grup WhatsApp kali ya, buat grup WhatsApp. Ada namanya, nanti aku coba bantu teman-teman semuanya yang pengen latihan bareng atau men-challenge dirinya selama 30 hari public speaking, praktek public speaking. Kamu bisa direct message aja ke hebatbersuara.id Instagramnya. Nanti kita akan coba buatkan community-nya. Community Hebat Bersuara udah ada sebenarnya, tapi akan buatkan khusus untuk orang-orang yang mau ikutan challenge 30 day berani berbicara, 30 day lancar berbicara gitu. Mau kan guys? Mau kan? Kalau mau, yuk kita belajar bareng-bareng. Kamu nggak sendirian kok, kita bareng-bareng ya. Yang penting kemauan, komitmen itu. Jadi kamu harus belajar latihan gitu ya, baca buku nyaring dan juga buat video. Tadi sarannya videonya, kalau kamu HP-nya penuh, memorinya penuh sama aku juga, kamu upload aja di sosial medianya kamu, tapi private akun aja dulu. Kalau misalnya kamu belum berani, kamu bisa di YouTube. YouTube kan bisa private tuh. Atau kalau kamu pede sambil bangun personal brand juga boleh banget. Sekarang kan banyak banget tuh influencer, bukan influencer ya, orang-orang yang bikin video, saya adalah seorang introvert yang belajar berbicara. Kamu pernah ngeliat gak sih? Aku tuh sering banget ngeliat yang hari pertama saya belajar berbicara depan kamera. Nah itu mereka aja berani gitu kan. Kita jangan mau kalah dong. Kan kita mau bisa. Jadi harus bisa. Merdeka. Itu guys, itu mungkin ya yang bisa aku sampaikan. Kalau kamu, sekali lagi, kalau kamu mau punya grupnya, latihannya 30 day-nya, kita mulai kapan kali ya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 18, mungkin di tanggal 1 September kali ya. Kalau kamu mau, langsung aja DM, direct message ke Instagramnya hebatbersuara.id. Kita buat challenge bareng-bareng 30 day, 30 hari belajar berbicara, berani berbicara, pede berbicara. Itu semangat semuanya. Semangat. Aduh, semangat. Aku kayaknya ini agak kurang serius di video kali ini, tapi semoga kamu ada tercerahkan. Dan juga jangan lupa, untuk kamu semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Karena menurut analisa dari konten YouTubeku, ternyata 70% orang yang menonton videoku tidak subscribe atau belum subscribe. Jadi mohon teman-teman, karena subscribe itu gratis, dibantu di subscribe dan bantu juga tuh share ke teman-temannya kamu yang kamu pengen ajak untuk 30 hari belajar jago public speaking kayak gitu ya. Itu mungkin guys, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kamu dimudahkan urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Semoga kamu terus bahagia dan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.